Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi Cahyo. Saya di sini akan menjelaskan mengenai praktikum acara ke-9 SDGL acara 9 dengan judul acara Instant Segmentation berbasis Deep Learning untuk ekstraksi Building Footprint atau batas bangunan. Tujuannya yaitu memahami konsep GOI, memahami prosedur dan tahapan dari Instant Segmentation, lalu mampu menerapkan Instant Segmentation berbasis Deep Learning dalam pemanfaatannya pada bidang geospasial. Dan berikut merupakan diagram alir. Nah, pertama yaitu data yang dibutuhkan yaitu data level bangunan, data tes, dan citra parangtritis resolusi tinggi. Yang pertama yaitu persiapan environment. Di sini kita membutuhkan yang namanya AGIS Pro Deep Learning, CUDA, aplikasi AGIS Pro. Nah, mungkin itu saja. Lalu kita langsungnya itu membuka AGIS Pro, lalu memuat data ini, 3 data ini, lalu membuat data training dengan menggunakan format JNN Max, lalu melakukan buat deep learning model, lalu deteksi objek model bangunan, deteksi objek menggunakan model objek di sini maksudnya batas bangunan, lalu melakukan uji akurasi dari hasil prediksi model, lalu hasilnya ya ini hasil uji akurasi dan data batas bangunan hasil deteksi model deep learning. Untuk lebih detailnya, nah ini mungkin sama seperti yang minggu lalu, yaitu melakukan persiapan environment. Ini kompatibilitas dan spesifikasi untuk menginstal CUDA. Ini sudah dijelaskan, saya menggunakan deep learning libraries installer for AGIS Pro 2.8 karena ya versi AGIS Pro saya 2.8. Nah, ini akan setting environment. Nah, di sini kita melakukan clone untuk manage environment. Ini di clone lalu diaktifkan menggunakan Python command prompt setelah aktif. Nah, baru CUDA-nya bisa dapat dijalankan. Lalu ini langkah detail untuk pada praktikum kali ini yaitu membuat model untuk pemetaan batas tepi secara otomatis menggunakan instant segmentation. Langkah pertama yaitu membuat project baru, lalu import data bangunan, citra parangtritis resolusi tinggi. Data tesnya akan kita gunakan nanti. Lalu langkah selanjutnya yaitu melakukan ekspor data training untuk deep learning. Pertama input raster yaitu parangtritis. Nah, disarankan menggunakan citra resolusi tinggi agar model tersebut dapat dengan mudah melakukan identifikasi. Nah, ini resolusi tinggi agar fitur atau objek bangunannya itu terlihat di citra. Tuh, kalau misalnya menggunakan citra landset yang skala sedang itu kan objek bangunannya tidak terlihat, hanya sedikit, hanya samar-samar gitu. Maka akan lebih baik menggunakan yang resolusi tinggi. Outputnya ini output training datanya disesuaikan. Lalu input fitur, nah ini menggunakan input fitur bangunan. Nah ini bangunannya sudah didigitasi, dapat dilihat. Nah ini bangunannya sudah didigitasi yang warna ungu ini. Lalu nah, bangunan digunakan untuk menentukan objek mana yang akan menjadi hasil dari deep learning. Nah, objek yang kita lakukan adalah membuat model dan model tersebut sudah digunakan untuk melakukan digitasi secara otomatis, maksudnya gitu. Nah, digitasi apa ya? Ini digitasi batas tepi bangunan, maksudnya gitu. Lalu class value-nya diisi dengan 1, kalau belum ada kelasnya maka dapat menambahkan field baru dengan nama kolom kelas, lalu diisi saja batas tepi bangunannya dengan fitur batas tepi bangunan dengan nilai 1 semua. Hal ini untuk membedakan antara batas bangunan dengan objek lain. Kan yang diklasifikasikan pada praktikum kali ini kan cuma 2, yaitu bangunan dan yang bukan bangunan gitu. Jadi 0 atau 1 gitu maksudnya. Lalu tail size-nya, ini tail size-nya 256, jadi semakin besar tail size-nya maka ukuran dari data training juga akan semakin besar. Jadi image-nya itu ukurannya semakin besar, namun jumlah gambarnya itu ya akan semakin sedikit karena
kan besar, misalnya segini kan jumlahnya hanya menjadi lebih sedikit, namun ukurannya akan jadi lebih besar. Tuh. Nah, jadi RGNN Max tadi salah, saya koreksi. Namanya itu RGNN Max bukan RCCN kalau nggak salah tadi, RGNN Max. Karena pada praktikum kali ini ingin melakukan instant segmentation ya, satu jenis modelnya yaitu GNN. Di segmentasi itu ada beberapa jenis model, kalau nggak salah 2. Nah, itu salah satunya ya RGNN Max ini. Nah, lalu dapat klik run saja. Nah, hasilnya ini RGN Max berupa image. Nah, ini mungkin gambarnya hanya terlihat hitam saja ya, namun jika kita buka di misalnya di Google Mapper, maka gambar citranya ini akan terlihat. Tuh. Langkah selanjutnya itu membuat deep learning model. Nah, kita deep learning model kita tunjukkan gambarnya, ini gambarnya. Ada input training data, ada output model, ada model parameters, ada advanced, nantinya ada juga environment. Nah, input data training tentu saja trainingnya tadi, outputnya namanya apa. Kalau saya outputnya itu namanya praktikum kalau misalnya. Nah, ini dimasukkan saja praktikum, lalu output modelnya ya sesuaikan, kalau di sini output modelnya model. Lalu maksimum epoch. Nah, saya isi 2. Nah, jumlah maksimum waktu yang maksimum epoch itu apa? Yaitu jumlah maksimum waktu di mana model akan dilatih. Semakin banyak epochnya ya waktu trainingnya akan semakin lama. Ini disesuaikan dengan spesifikasi laptop. Kalau tidak spesifikasinya rendah ya jangan mengisi epoch yang tinggi. Model tipnya Max RGNN. Nah, apa itu Max CNN? Saya jelaskan, yaitu RGNN akan digunakan untuk melatih model. Jadi Max CNN digunakan untuk mendeteksi objek. Pendekatan ini digunakan misalnya untuk segmentasi yang merupakan penggambaran objek yang tepat dalam suatu gambar. Jenis model ini dapat digunakan untuk mendeteksi jejak kaki bangunan. Nah, sama seperti pada praktikum kali ini untuk mendeteksi batas pinggir bangunan. Yang menggunakan format data Max RGNN untuk data pelatihan sebagai input. Nilai kelas untuk input data pelatihan harus dimulai dari 1. Jenis model ini hanya dapat dilatih menggunakan GPU berkemampuan CUDA. Sehingga pada praktikum kali ini kita harus menginstal yang namanya CUDA. Dan CUDA harus diinstal dengan spesifikasi laptop yang mempunyai NVIDIA. Selanjutnya ada batch size, yaitu jumlahnya 4. Jumlah sampel pelatihan akan diproses sesuai apa itu batch size, yaitu jumlah sampel pelatihan yang akan diproses untuk pelatihan pada satu waktu. Jadi semakin besar batch size-nya, maka ya akan semakin cepat. Meningkatkan ukuran batch dapat meningkatkan kinerja alat. Namun ketika ukuran batch meningkat, lebih banyak memori yang digunakan. Jika terjadi kesalahan kehabisan memori, maka lebih baik menggunakan ukuran batch yang lebih kecil. Waktunya memang cepat, namun ya kita harus mempunyai spesifikasi komputer yang mumpuni. Chip size-nya disesuaikan dengan till size. Kalau pada export training tadi kita mengisinya 256, ya di sini juga 256. Ada running rate 0. Ini isi kosong saja. Karena apa? Nah, ini ada penjelasannya. Semakin tinggi learning rate, maka waktu training model akan semakin cepat. Namun model yang dihasilkan menjadi tidak akurat. Nah, untuk mengisi running rate berapa yang maksimal, yang menghasilkan model secara maksimal, ya kita isi kosong saja, karena nantinya komputer tersebut akan memilih sendiri learning rate yang tepat untuk pemodelan kali ini. Jadi biar komputer saja yang memilih. Maka kita mengisinya dengan dikosongin saja atau default. Ada backbone model yaitu RASNet 50. Model yang telah dikonfigurasi sebelumnya akan menjadi jaringan residual dilatih pada himpunan data ImageNet yang berisi lebih dari 1 juta gambar dan dalamnya ada 50 lapisan, yaitu arti dari RASNet 50 adalah validation. Pada pertemuan kali ini kita mengisinya dengan 10%, yaitu presentasi sampel pelatihan yang akan digunakan untuk memvalidasi model. Nah, ini
satu sampel yang digunakan untuk memvalidasi model, karena model tersebut butuh yang namanya validasi atau kepercayaan benar atau tidak model yang dibuat ini. Lalu menggunakan prosesor tipenya yaitu GPU. Nah, ini Radeon 50, hard disk modelnya 10%. Lalu ini environment-nya menggunakan GPU. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil dari pembuatan modelnya. Jika kita lihat, ini hasil yang ground truth dan prediksinya mungkin agak kurang tepat. Karena batch size-nya kurang besar. Jadi semakin besar kita memilih batches-nya, maka hasilnya akan semakin akurat. Jadi kenaikan batch size akan sejalan dengan akurasi dari prediksi model tersebut. Nah, bisa dilihat ini hasil prediksinya, ini yang kebenaran di lapangan. Nah, ini kita memprediksi padahal di sini tidak ada bangunan, tapi kita memprediksinya ada bangunan. Ini juga. Selanjutnya, ini hasil prediksi dari model. Akurasinya seperti ini, kira-kira. Lalu melakukan deteksi objek dari model yang telah dihasilkan menggunakan ini. Ya, ini menggunakan data test. Data testnya kita ambil dari citra paranthesis tadi. Kita AOI-nya sekecil saja di sini, lalu gunakan detect object using deep learning. Lalu masukkan data testnya, lalu outputnya di mana disesuaikan, lalu modelnya yang dihasilkan tadi menggunakan ini model. Nah, satu folder ini dimasukkan menggunakan ini namanya model.emd. Nah, ini masukkan model.emd-nya, lalu ini akan otomatis terisi. Lalu kita tinggal klik run saja. Nah, ini hasil dari modelnya. Dapat dilihat bahwa hasilnya memang kurang sesuai, karena ya memang ini sesuai dengan prediksinya bahwa ya memang kurang sesuai. Ada yang tidak teridentifikasi, misalnya di sini kan hasilnya kan yang pink ini, tapi ini bangunan tapi juga tidak teridentifikasi. Karena ini mungkin kekurangan batch size-nya. Nah, ketika ingin menggunakan batch size yang lebih tinggi, maka ya harus menggunakan komputer yang lebih mumpuni lagi. Nah, mungkin pada berarti kali ini komputer saya ya bisa dimaklumi kurang mumpuni. Melakukan uji akurasi hasil prediksi deep learning. Nah, ini contohnya menggunakan yang namanya compute accuracy for object deep learning, yaitu masukkan saja hasil ininya. Nah, ini test detect object using deep learning dimasukkan ke detect fitur, lalu ini menggunakan ground fiturnya yaitu bangunan aslinya tadi yang digunakan untuk ekspor training data tadi masukkan, lalu ini output dari access table yang berupa PDF. Nah, ini output accuracy report dan tabelnya ini. Lalu kelasnya dipilih, bangunan dan objek misalnya kelasnya sama sih ini, kelas dan kelas value-nya yang akan dilakukan komparasi untuk uji akurasi. Nah, ini minimum intersection over EOE atau 0,1. Jadinya ya ini minimum intersection atau minimum akurasi yang dilakukan di model ini. Minimum uji akurasi yang dilakukan pada model ini. Jadi minimumnya itu 0,1. Misalnya kan ada intersection nih atau persimpangan. Nah, kan kalau yang kurang misalnya kurang dari 0,1 ya tidak akan diuji akurasi. Jadi minimumnya itu 0,1, kalau 0,5 ya masih bisa diuji akurasi. Kalau kurang dari 0,1 ya tidak bisa. Ini hasil akurasinya. Nah, semakin besar nilai OO-nya maka IOU-nya maka akurasinya akan semakin rendah. Nah, ini kan IOU-nya 0,5, prediksi akurasinya 0,7. Nah, ini juga precision-nya 0,8. Jadi kesimpulannya sih hasil dari pembuatan model parenting kali ini menggunakan instant segmentation itu hasilnya ya kurang akurat karena menggunakan komputer yang spesifikasinya masih bisa lebih. Tuh. Tapi pada parenting kali ini saya sudah paham proses pembuatan instant segmentation.
Nah, itu saja dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.